Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, salam pertanian maju. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kuliah yang berkaitan dengan masalah pupuk dan pemupukan. Kalau kita lihat kondisi sekarang, ancaman ketahanan pangan itu semakin nyata. Terbukti yaitu produktivitas dan pelandaian produksi ini semakin lama semakin menurun. Oleh karena itu, perlunya adanya inovasi teknologi. Perlunya adanya inovasi teknologi. Yang kedua, terjadinya degradasi sumber daya lahan dan air ini semakin yaitu pesat. Terjadi yaitu degradasi, baik itu degradasi tanahnya maupun degradasi kesuburan tanahnya khususnya yang terkait dengan masalah keharaan, semakin lama semakin menurun. Hal ini tentunya yaitu menjadi suatu pemikiran kita. Perlunya kita menambah unsur hara di dalam tanah. Kemudian di samping itu tekanan iklim. Karena yaitu terjadinya penyimpangan iklim dan ancaman daripada organisme pengganggu tanaman. Alih fungsi lahan yang semakin tinggi. Inilah yaitu ancaman-ancaman daripada ketahanan pangan. Saudara-saudara sekalian, yang terkait dengan masalah keharaan di dalam tanaman, maka yaitu perlu adanya suatu penambahan unsur. Oleh karena itu, mengapa kita perlu yaitu menambah pupuk? Saudara-saudara sekalian, kita sadari bahwa jumlah penduduk kita itu semakin lama semakin meningkat. Sehingga kebutuhan pangan akan semakin meningkat, tuntutan untuk produksi daripada pertanian akan semakin tinggi. Upaya-upaya itu dapat kita penuhi, upaya untuk memenuhi yaitu produksi pertanian yang semakin meningkat itu perlu yaitu kita lakukan yaitu dengan perbaikan varietas maupun yaitu tentunya yang juga penting dan sangat penting adalah pemupukan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat pupuk itu diperlukan karena apa? Karena yaitu yang pertama penggunaan varietas. Pada umumnya menggunakan varietas yang unggul. Varietas unggul itu produksi tinggi, umurnya pendek, sehingga pengurasan unsur hara itu semakin lama semakin meningkat. Oleh karena itu, tentunya harus diimbangi dengan yaitu penambahan pupuk di dalam tanah untuk memulihkan yaitu kondisi keharaan. Kemudian yang kedua, intensitas daripada penanaman itu sekarang semakin lama semakin tinggi. Dulu ada pergiliran tanaman, padi, palawija, kacang-kacangan, atau jagung, dan sebagainya. Namun sekarang banyak yaitu petani-petani kita yang pola tanamnya adalah padi terus. Oleh karena itu apa? Pengurasan unsur hara itu juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu, tentunya kadar unsur hara di dalam tanah ini apabila tidak yaitu kita pulihkan dengan adanya pemupukan, maka yaitu semakin lama akan terjadi degradasi keharaan di dalam tanah. Inilah. Saudara-saudara sekalian yang kami cintai. Untuk selanjutnya, apa pupuk itu? Apa pupuk itu?
pupuk adalah bahan unsur-unsur hara dalam bentuk baik itu senyawa kimia organik maupun anorganik yang berguna untuk tanah, terutama kaitannya dengan masalah keharaan di dalam tanah untuk memenuhi nutrisi daripada tanaman. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu tentunya sangat penting kita mempelajari yaitu mengenai pupuk dan pemupukan. Ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Ada yang disebut dengan pupuk, ada yang disebut dengan bahan pembenah tanah, dan ada yang disebut dengan zat pengatur tumbuh. Ini masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Kalau pupuk, tujuan utamanya yaitu untuk menambahkan hara tanaman, sehingga akan memulihkan hara yang diangkut oleh hasil tanaman. Tujuannya yaitu untuk menambahkan unsur hara di dalam. Kemudian yang kedua adalah bahan pembenah tanah, yaitu tujuan utamanya untuk memperbaiki kondisi daripada tanah itu. Baik untuk pertumbuhan tanaman, umpamanya pengapuran. Ini kita untuk memperbaiki kondisi daripada tanah ini yang masam ini menjadi netral dengan pengapuran itu. Sehingga pertumbuhan tanaman akan menjadi baik. Ini yang dinamakan yaitu bahan pembenah tanah. Kemudian untuk selanjutnya, ada istilah zat pengatur tumbuh. Ini juga penting juga. Zat pengatur tumbuh ini lebih cenderung tujuannya untuk merangsang pertumbuhan tanaman ini sehingga tanaman akan bisa tumbuh lebih baik. Oleh karena itu, harus kita yaitu mengerti 3 daripada bahan ini. Yang kita bicarakan kali ini yaitu mengenai masalah pupuk sendiri. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat bahwa pupuk ini bisa diklasifikasikan menjadi beberapa hal. Yaitu ada yang pupuk alam, yang terdapat di alam ini, dan cara pemrosesannya tentunya sangat sederhana, umpamanya pupuk kompos, guano, pupuk kandang, pupuk hijau, pupuk bahan fosfat alam, ini bahan fosfat alam, ini adalah pupuk alam. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan pupuk buatan, yaitu pupuk yang dibuat oleh pabrik yang mengubah daripada sumber daya alam melalui proses fisika atau kimia sehingga akan menjadi pupuk buatan. Umpamanya seperti urea, SP36, ZA, dan lain sebagainya. Ini berdasarkan yaitu klasifikasi atas asalnya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan atas senyawanya. Bisa pupuk organik, pupuk yang berupa senyawa-senyawa organik, banyak pupuk kandang, kompos, guano, dan sebagainya. Kemudian ada pupuk anorganik, pupuk yang berasal dari yang berbentuk berupa senyawa-senyawa anorganik atau sering disebut dengan pupuk mineral, urea, kemudian SP36 dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, ada yaitu pemilihan yang lain mengenai pupuk ini. Ada yang berdasarkan formulanya, ada yang berupa padat, pupuk padat, atau yang berbentuk cair atau pupuk cair. Ini tentunya yaitu sangat berpengaruh sekali terhadap cara penggunaannya.
Oleh karena itu, dalam cara penggunaannya juga ada yang pupuk daun yang diberikan yaitu lewat daun. Namun juga ada pupuk yang diberikan yaitu lewat tanah. Saudara-saudara sekalian, sangat menarik sekali apabila kita ikuti yaitu kuliah kita pada saat ini. Kalian, pada kesempatan ini saya akan bicara masalah pupuk. Betapa besarnya ancaman ketahanan pangan pada saat ini, baik secara teknis maupun biofisik yang telah kita bicarakan di depan. Saudara-saudara sekalian, dalam produksi tanaman, tentunya perlu adanya yaitu berbagai macam upaya untuk meningkatkan produksi tanaman. Baik itu peningkatan kesuburan tanah, yang tentunya adalah pupuk sangat penting, pemilihan kualitas bibit, pencegahan hama dan penyakit, dan lain sebagainya. Oleh karena itu tentunya perbaikan daripada kesuburan tanah ini perlu dilakukan. Atau kemampuan tanah khususnya pada kegiatan pertanian padi sawah khususnya untuk menyediakan unsur hara ini, yaitu kenyataannya sangat beragam dan berfluktuasi kenyataannya. Untuk itu perlunya adanya meningkatkan kesuburan tanah. Salah satunya yaitu perlu adanya yaitu pemupukan. Maka penambahan pupuk adalah sangat penting sekali. Saudara-saudara sekalian, kemudian untuk selanjutnya, sekarang apa pengertian daripada pupuk itu? Oleh Thomson mengatakan bahwa pupuk merupakan sumber hara tanaman yang ditambahkan ke dalam tanah untuk meningkatkan daripada kesuburan tanaman. Kesuburan tanah yang nantinya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Oleh karena itu tentunya pupuk ini sangat penting sekali kaitannya dengan masalah untuk mengembalikan hara yang telah terangkut oleh tanah. Kemudian pengertian yang lain, pupuk diartikan sebagai bahan yang mengandung unsur hara yang diberikan ke tanaman, baik secara langsung ataupun melalui media. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk meningkatkan kadar unsur hara yang dapat diserap oleh tanaman. Ini. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu dapat kita simpulkan dari berbagai definisi tadi, pupuk adalah merupakan bahan atau unsur baik itu dalam bentuk senyawa kimia organik maupun dalam anorganik yang berguna apa? Berguna untuk menambahkan unsur hara dalam tanah yang untuk penyediaan nutrisi daripada tanaman sendiri. Sehingga ini sangat berhubungan sekali dengan masalah produksi atau hasil tanam. Saudara-saudara sekalian, beberapa isu mengenai pupuk ini. Kemudian yang pertama peningkatan dan peningkatan kebutuhan dan penggunaan pupuk ini yang berlebih, kurang proporsional, kurang rasional, tidak sesuai dengan kebutuhan daripada tanaman itu. Oleh karena itu tentunya hal yang demikian yaitu tentunya harus yaitu kita perhitungkan dengan saksama berapa kebutuhannya. Maka perlunya adanya yaitu ilmu pemupukan ini. Kemudian selanjutnya terjadinya isu kelangkaan daripada pupuk ini, penyediaan pupuk ini. Baik itu kaitannya dengan masalah pupuk anorganik maupun pupuk organik. Namun hal demikian tentunya harus kita bisa atasi dengan penambahan yaitu pupuk organik pun yang ada di lingkungan kita bisa kita atasi. Kemudian yang selanjutnya isu lingkungan.
di mana residu daripada pupuk ini ternyata akan menyebabkan terjadinya pencemaran daripada lingkungan itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, apa ilmu pemupukan itu? Ilmu pemupukan adalah yang bertujuan untuk menyelidiki zat-zat yang diperlukan oleh tanaman, yang perlu ditambahkan. Yang perlu kita tambahkan ke dalam tanah. Untuk apa? Untuk yaitu memenuhi kebutuhan tanaman, sehingga apa? Pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini akan bisa secara optimal, yang nantinya akhirnya akan meningkatkan daripada produksi daripada hasil pertanian. Oleh karena itu, tujuan daripada pemupukan ini tidak lain tidak bukan yaitu untuk memperbaiki atau meningkatkan pertumbuhan daripada tanaman. Kalau pertumbuhan daripada tanaman itu menjadi baik, maka tentunya akan memberikan hasil yang dalam jumlah yang banyak maupun dengan kualitas yang baik. Dan akhirnya nanti tentunya akan memberikan yaitu hasil dengan nilai gizi yang baik pula. Saudara-saudara sekalian, mengapa perlu daripada pupuk ini? Kalau kita lihat jumlah penduduk kita semakin lama semakin meningkat, sehingga diperlukan kebutuhan pangan yang terus bertambah. Maka daripada itu tuntutan daripada produksi tanaman itu semakin lama semakin tinggi. Maka kuncinya salah satunya adalah perlunya adanya penambahan pupuk. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, pupuk ini mempunyai peran yang sangat strategis sebagai penyedia hara tanah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Karena yaitu berkaitan dengan peningkatan produksi dan produktivitas daripada pertanian. Sehingga juga akan mendukung kegiatan sektor produksi lainnya. Perkebunan, sektor yaitu perdagangan dan sebagainya. Ini akan meningkatkan devisa dan juga akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Saudara-saudara sekalian, kenapa pupuk itu diperlukan? Sekarang sudah yaitu banyak menggunakan varietas unggul, di mana umur pendek, hasil tinggi. Oleh karena itu dia boros energi. Pengangkutan hara daripada tanah ini akan semakin lama semakin meningkat. Maka kalau tidak ditambahkan unsur hara melalui pupuk ini, tentunya semakin terjadi degradasi daripada kesuburan, khususnya masalah hara. Di samping yaitu perubahan, yaitu intensitas penanaman sekarang semakin tinggi, pola tanamnya terus-menerus menggunakan padi, sehingga apa? Kebutuhan hara akan semakin besar. Hal ini akan menyebabkan tentunya kadar unsur hara dalam tanah ini akan terus terangkut, akan berkurang hara di dalam tanah. Demikian juga sekarang industri pupuk semakin lama semakin yaitu berkembang. Namun tentunya dalam pemupukan ini tentunya harus kita menerapkan yaitu pemupukan yang seimbang. Keseimbangan hara ini harus kita pikirkan agar tidak terjadi yaitu suatu ketimpangan. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa bahan untuk penyubur daripada tanah dan tanaman. Ada yang berupa pupuk, kemudian ada yang pembenah tanah, ada perangsang tumbuh, ada penyubur secara biologis. Tadi di depan sudah kami sampaikan. Dalam kaitannya dengan masalah pupuk, ada pupuk tunggal, di mana hanya mengandung satu unsur hara, ada pupuk majemuk yang mengandung beberapa unsur hara pokoknya,
Kalau pembenah tanah itu lebih, yaitu membuat tanah ini agar sesuai kondisinya untuk pertumbuhan tanah. Saudara-saudara sekalian, inilah yaitu bagian daripada bahan penyubur tanah. Ada pupuk, ada amelioran atau bahan pembenah. Pupuk sendiri ada pupuk anorganik, pupuk organik, dan pupuk hayati. Dan lain sebagainya. Anda bisa pelajari. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu dari berbagai bagan di depan, maka pupuk ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa. Kalau menurut asalnya, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pupuk alam. Pupuk yang terdapat di alam atau dibuat dengan bahan tanpa proses yang berarti. Banyak pupuk kompos, guano, pupuk kandang, pupuk hijau, pupuk bahan fosfat alam. Ini bisa kita gunakan secara langsung di lapangan. Namun ada juga yaitu pupuk buatan. Pupuk yang dibuat oleh pabrik dengan mengubah sumber daya alam melalui proses fisika dan kimia, maka akan menjadi yaitu pupuk buatan. Umpamanya seperti SP36, urea, ZA, pupuk NPK, dan sebagainya. Kemudian kalau berdasarkan atas senyawanya, pupuk bisa dibagi menjadi pupuk organik, yang terdiri dari senyawa organik, seperti pupuk kandang, kompos, guano. Ada pupuk anorganik, pupuk yang berupa senyawa anorganik. Kalau berdasarkan atas formula atau bentuk daripada pupuk itu sendiri, maka dapat dibagi menjadi pupuk padat, yang berbentuk padat, dan pupuk cair, yaitu pupuk yang berbentuk cair. Tentunya penggunaannya yaitu berbeda. Penggunaannya yaitu dilarutkan dalam air, umumnya disemprotkan ke dalam daun, kemudian tentunya ini semua yaitu mempunyai harga yang relatif jauh lebih mahal dibandingkan padat. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu berdasarkan cara penggunaannya, maka bisa dibagi menjadi pupuk daun jika diberikan lewat daun. Kemudian ada juga pupuk akar jika diberikan di dalam tanah, yaitu di sekitar akar tanaman, sehingga bisa diserap oleh akar tanaman. Kemudian kalau berdasarkan atas reaksi fisiologisnya, pupuk bisa dibagi menjadi pupuk masam, yaitu pupuk yang jika diberikan ke dalam tanah, cenderung menyebabkan tanah ini menjadi lebih masam. Umpamanya pupuk ZA, pupuk urea. Namun juga ada pupuk yang sifatnya basah. Ini jika diberikan ke dalam tanah, maka menyebabkan pH tanah ini cenderung akan naik. pH akan menjadi basah. Umpamanya kalsium, sianida, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, kalau dilihat dari jumlah unsur hara yang terkandung, maka pupuk ini bisa dibagi menjadi pupuk tunggal yang hanya mengandung yaitu satu hara tanaman pokok, hara pokok tanaman saja, umpamanya urea itu mengandung N, SP36 mengandung P, HCl mengandung yaitu K. Kemudian juga ada pupuk majemuk, yaitu pupuk yang mengandung lebih dari satu unsur hara. Umpamanya, contoh NPK, ini berarti mengandung N, P, dan K. Amofosca, kemudian amonium sulfat, dan lain sebagainya. Mengandung amonium sulfat mengandung N dan S. Amonium fosfat mengandung N dan P, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan macam hara tanaman, ada pupuk mikro yang juga ada pupuk mikro. Kalau pupuk makro yaitu mengandung hara makro, contoh N, P, K.
Kemudian pupuk mikro, umpamanya mengandung berbagai macam yaitu unsur seng, Cu, dan lain sebagainya. Contoh mikroplek. Ada pupuk campuran yang mengandung unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Rustika umpamanya. Saudara-saudara sekalian, sekarang kalau kita lihat, baik mana yaitu pupuk tunggal dibandingkan dengan pupuk majemuk. Kalau pupuk tunggal, tentunya kelebihannya kadar haranya dia lebih tinggi. Dosisnya bisa fleksibel sesuai dengan kebutuhan daripada tanah itu sendiri dan tanaman. Mudah diaplikasikan, mudah tersedia atau cepat tersedia diserap oleh tanaman. Ini. Namun kekurangannya hanya mengandung satu jenis hara. Sehingga biaya transport dan simpannya tinggi. Sehingga peluang terjadinya kelangkaan unsur hara yang lain akan memungkinkan, atau ketimpangan hara yang lain akan memungkinkan. Ini. Namun kalau pupuk majemuk, kelebihannya haranya lebih daripada satu unsur hara. Formula pupuknya ini adalah tetap atau bisa bervariasi, hemat biaya dan waktu aplikasi, hemat biaya simpan, itu kelebihan daripada yaitu pupuk majemuk, contohnya pupuk NPK. Namun kekurangannya kandungan hara belum tentu sesuai dengan kebutuhannya. N-nya mungkin lebih tinggi suatu tanah tertentu. Ini. Sehingga apa? Sehingga masih perlu ditambahkan pupuk tunggal. Di tanah masam fosfornya rendah, maka butuh fosfor yang lebih tinggi. Maka tentunya harus masih ditambah dengan pupuk tunggal. Jadi kandungan haranya belum tentu sesuai dengan kebutuhannya. Masih perlu tambahan pupuk tunggal. Karena itu harga per unit hara lebih tinggi dibandingkan pupuk tunggal. Kemudian tidak semua jenis pupuk dapat dicampur dengan adanya yaitu pupuk majemuk ini. Saudara-saudara sekalian, sekarang pupuk anorganik atau pupuk sintesis. Apa keunggulannya pupuk anorganik? Konsentrasi hara utamanya tinggi, reaksinya lebih cepat, pemberian dan pengangkutan mudah dan murah, penentuan kebutuhannya lebih mudah. Namun kekurangannya timbul pencemaran. Ini. Unsur ikutannya lebih kecil. Sering menyebabkan yaitu perkecambahan akan terganggu. Dan juga sering menyebabkan keseimbangan hara yang lain akan terganggu. Nah, kalau sekarang kita bicara masalah pupuk organik. Kalau pupuk organik ini yaitu keuntungannya lebih besar. Melepaskan hara lengkap melalui proses mineralisasi, memperbaiki struktur tanah, ya, karena dia tidak hanya memperbaiki sifat kimiawi saja, namun juga sifat fisiknya juga. Struktur tanahnya akan menjadi lebih baik, mudah diolah, ya, bisa ditembus oleh akar. Kemudian daya simpan airnya tinggi, permeabilitas tanah menjadi lebih baik, meningkatkan KPK, kapasitas pertukaran kation, sehingga kemampuan untuk mengikat hara biar tidak hilang itu semakin tinggi. Memperbaiki sifat biologi tanahnya, meningkatkan daya sangga tanah terhadap perubahan sifat tanah yang gratis, mengandung mikrobia dalam jumlah yang cukup. Ini. Namun kekurangannya yaitu karena ini masih dalam bentuk bahan organik, maka jumlahnya lebih banyak. Oleh karena itu kesulitan dalam penyebarannya. Pengangkutannya sulit dan mahal. Penentuan jumlah yang tepat itu adalah sulit. Unsur hara tidak segera tersedia, lambat, slow release. Ya, ini lambat menyediakan unsur hara karena perlu adanya proses mineralisasi. Efeknya lambat, perlu tambahan waktu untuk proses mineralisasi. Saudara-saudara sekalian, sekarang kalau pupuk buatan atau pupuk
pabrikan. Ini mengandung yaitu hara tanaman. Ini. Kemudian juga di samping hara tanaman, dia ada zat pembawanya, kariernya. Zat pembawanya CaSO4 superfosfat, ya, itu CaSO4 dan hara tanaman itu sendiri, fosfor itu. Jadi ada di samping hara tanaman ada zat pembawa atau karier. Saudara-saudara sekalian, di samping itu, di samping hara tanaman dan zat pembawa ini juga ada yang dinamakan yaitu kotorannya. Ini ada kotorannya yang dia terikutkan di situ. Umpamanya zat A itu ada kotorannya 3% daripada yang berupa klor dan asam bebas H2SO4. Kemudian ada bahan mantelnya, kotitnya, ya, bahan yang melapisi pupuk itu sendiri, ya, sehingga akan menyebabkan pupuk ini bernilai lebih. Kemudian ada pengisinya, ya, tujuannya untuk mempermudah penyebarannya, sehingga pupuk ini bisa sebar lebih mudah. Saudara-saudara sekalian, yang perlu kita perhatikan di dalam pupuk yaitu jaminan pupuknya. Di sini ada yang dinamakan bobot pupuk, umpamanya 40 kilo, ya, bobot bersih. Ini harus. Ini untuk menentukan yaitu jaminan kualitas daripada pupuk itu sendiri. Kemudian nama dan merek pupuk harus ada. Umpamanya Rudivan NPK ini 10 mengandung 10 20 maksudnya 10% N, 20% P2O5 dan 20% K2O. Ini nama merek dan kandungannya. Kemudian jaminan susunan pupuk, ya, berapa persennya tadi, 10% ya, daripada nitrogen, P2O5-nya ada 20%. Kemudian ada EA-nya, nilai daripada kemasaman itu sendiri. Ini. Kemudian nama dan alamat pengusaha pupuknya, ya, dibuat oleh PT Pupuk Rudi. Ini jelas. Sehingga apa? Sehingga ada jaminannya untuk menghindari adanya pupuk palsu. Ini saudara-saudara sekalian, ini umpamanya nilai daripada EA, keasamannya itu sendiri, ya, ini. Kemudian jaminan analisis kadar N-nya sekian, kemudian rasio pupuknya, umpamanya ini, ya, kadar N-nya, N totalnya, P2O5-nya berapa, kandungan P-nya, K yang bisa larut berapa, SAT indeks, ya, SAT indeks, ya, ini. Yaitu rasio peningkatan takaran yang akan tekanan osmotiknya yang dihasilkan dari suatu jenis pupuk dibandingkan dengan sodium nitrat, dikalikan 100 ini tentunya akan mempengaruhi daripada sifat daripada pupuk sendiri. Nah, ini beberapa SAT indeks dan kadar haranya beberapa macam jenis pupuk. Saudara bisa cermati di sini. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah beberapa macam pupuk, umpamanya seperti yaitu Posca, ini Posca Plus. Ini kan sudah jelas, ini berarti mereknya sudah jelas, kandungannya sudah jelas, nitrogen 15%, N, kemudian P2O5-nya adalah 15%, K2O-nya adalah 15%. Dikeluarkan dari PT Petrokimia, dan ini jelas. Saudara-saudara sekalian, saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan. Kita akan bertemu yaitu pada kesempatan yang lain. Tentunya masalah pupuk dan pemupukan ini adalah
sangat penting sekali kita ketahui, dan ini sangat menentukan daripada pertumbuhan dan produksi daripada pertanian kita. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian maju.